berencana tinggal berdua. Randy masih tertidur di kasurnya, sementara Dini, dia sudah pergi ke dapur membantu ibunya seperti biasa. Ini hari Minggu, itulah alasan kenapa Randy memilih untuk tidur kembali setelah melaksanakan salat subuh. Dini pun tak mau melarangnya. Dini membiarkan suaminya tidur nyenyak menikmati hari Minggu. Din, tolong ambilin daging ayam yang ada di freezer ya, Mama lagi ngiris bawang merah nih. Perintah ibunya Dini. Iya, Mah. Dini langsung pergi ke arah kulkas, mengambil daging ayam yang sudah membeku lalu membawanya kepada sang ibu. Tumben, Mah. Ada apa? Mama kok masak banyak banget hari ini? Tanya Dini, karena tak biasanya ibunya memasak banyak seperti itu. Pak Yohan sama Bu Jemila hari ini mau kesini, semalam mereka menelpon. Katanya hari ini mereka sengaja datang kemari untuk bertemu dengan Randy. Jawab mamanya Dini. Oh, aku kira apa? Tumben-tumbenan Mama masak banyak, ternyata Mama sama papanya Kak Randy mau datang ya. Memangnya ada apa, Mah? Dini penasaran sekali, ingin tahu alasan kedua orang tua Randy datang ke rumahnya. Mama juga nggak tahu, Nak. Mungkin mereka kangen sama anaknya. Jawab mamanya Dini yang juga tak tahu apa maksud besarnya datang ke rumah. Dini tak bertanya lagi, dia kembali fokus membantu ibunya memasak di dapur. Setelah semuanya matang, Dini dan mamanya menyiapkan semua makanan yang telah mereka masak di meja makan, karena orang tua Randy rencananya akan datang sebentar lagi untuk makan bersama. Dini masuk ke kamarnya, dia melihat suaminya masih tidur nyenyak. Apa aku bangunin aja ya Kak Randy? Kan orang tuanya mau datang. Dini bergumam sendiri, dia bingung apakah harus membangunkan Randy atau tidak. Tapi orang tuanya Kak Randy kan belum datang. Kalau Kak Randy dibangunin kasihan. Dini juga tak tega untuk membangunkan tidur lelap sama suami. Akhirnya, Dini urung membangunkan suaminya. Dia pergi kembali keluar dari kamarnya, menyapu lantai dan juga mengepelnya. Setelah itu, Dini pergi keluar menyapu halaman rumahnya, yang dimana daun-daun mulai berserakan di halaman rumah. Selang beberapa menit, muncullah mobil dari balik pagar rumah Dini. Dini mengenali mobil itu adalah mobil orang tua Randy. Dini menyimpan sapu lidi yang dipegangnya tadi, kemudian berjalan cepat menuju arah luar pagar rumahnya untuk menyambut mertuanya. Orang tua Randy turun dari mobilnya, Dini dengan sangat sopannya mencium tangan kedua orang tua Randy Taksim. Halo Dini, apa kabar? Tanya Bu Jemila menanyakan kabar sang menantu. Alhamdulillah Dini baik, Mah. Mama apa kabar? Tanya Dini. Alhamdulillah Mama juga baik, Din. Mama sama Papa ada? Tanya Bu Jemila. Ada kok ada, Mah. Tadi Dini sama Mama baru aja selesai masak. Kata Mama sama papanya Kak Randy mau datang, mau makan bersama di rumah kami. Jadi Mama sudah masak sejak pagi. Jawab Dini. Randy di mana? Kok nggak kelihatan? Tanya Pak Yohan, menanyakan putranya yang sejak tadi belum terlihat. Kak Randy tadi habis salat subuh langsung tidur lagi, Pak. Karena ini hari Minggu, jadi Dini nggak berani ganggu Kak Randy. Kak Randy juga tidurnya nyenyak, kasihan kalau dibangunin. Dini menjawab dengan jujur. Oh, tidur toh? Ya sudah, kamu bangunin sana, bilang kalau Papa sama Mama datang ya. Titah Pak Yohan kepada menantunya. Iya, Pak. Nanti Dini bangunin, ayo masuk. Dini mengajak kedua mertuanya masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Ucap kedua orang tua Randy kompak mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kedua orang tua Dini secara bersamaan, mereka menyambut besannya dengan baik. Apa kabar Pak Yohan? Tanya Pak Zen menanyakan kabar sang besan. Alhamdulillah baik Pak. Jawab Pak Yohan sambil menjabat tangan Pak Zen. Bu Jemila dan mamanya Dini saling berpelukan, saling menanyakan kabar dan juga saling berbasa-basi. Dini membiarkan orang tua mereka mengobrol, sementara dirinya pergi ke kamar untuk membangunkan Randy. Kak Randy bangun Kak. Kak Randy bangun dong. Susah banget sih. Dini mengguncang tubuh suaminya yang tidur nyenyak. Apa sih, Din? Ganggu aja deh. Gue masih ngantuk nih. Randy malah mengomel. Bangun, ini udah siang. Ayo bangun. Dini jadi kesal karena suaminya malah memarahinya. Lo cerewet banget ya. Gue bilang gue masih ngantuk. Lagian ini hari Minggu, ngapain juga lo bangunin gue? Biarin gue istirahat kenapa? Randy malah memarahi Dini lagi. Aku kan cuma disuruh sama papanya Kak Randy, kenapa malah marahin aku? Dini jadi sewot, tak terima dimarahi oleh suaminya hanya karena membangunkan. Apa? Apa maksud lo, papa gue? Randy tak yakin. Iya, memangnya siapa lagi? Ya papa Kak Randy lah. Papa Yohan. Jawab Dini ketus mendelik sebal. Seriusan? Papa datang ke sini. Randy masih tak percaya.
Dia pikir Dini hanya berbohong agar dirinya mau bangun. Kalau nggak percaya, sana keluar, lihat aja sendiri. Papa sama mama Kak Randy ada, lagi ngobrol sama papa mamanya aku. Jawab Dini menantang Randy untuk melihat sendiri. Randy turun dari tempat tidurnya, kemudian berjalan ke arah pintu. Dia membuka sedikit pintu dan melihat ke arah ruang tamu. Benar saja, kedua orang tuanya berada di sana sedang bercengkrama dengan kedua orang tua Dini. Astaga, ternyata beneran papa sama mama kesini. Mampus gue, kalau di rumah biasanya papa bakalan marah kalau gue tidur lagi. Gumam Randy. Dia sedikit ciut ketika benar-benar melihat sang papa ada di luar. Gimana? Masih mau bilang kalau aku bohong? Dini melipat kedua tangannya di dada lalu menatap tajam ke arah Randy. Iya, gua percaya. Sejak kapan papa sama mama datang? Tanya Randy. Barusan, jawab Dini singkat dengan ekspresi jutek. Tadi waktu aku bantuin mama masak, mama bilang semalam mamanya Kak Randy telepon. Katanya hari ini mereka mau datang ke sini untuk makan bersama, jadi tadi mama masak banyak. Aku juga tadinya heran kenapa mama tiba-tiba masak banyak, ternyata orang tuanya Kak Randy mau datang. Dini menjelaskan. Kenapa lo nggak bangunin gue dari tadi? Tanya Randy. Jangankan dibangunin dari tadi, dibangunin barusan aja kakak marah kayak gitu. Apalagi kalau aku bangunin tadi, pasti aku langsung dimakan sama kakak. Dini sangat kesal kepada suaminya yang sedikit-sedikit marah. Ya udah Sari, habisnya gue lagi nyenyak tidur lo bangunin gue, ya gue kaget lah, tidur gue terganggu. Randy membela diri. Terserah, cepetan cuci muka, kita temui orang tua Kak Randy, mereka nungguin loh. Titah Dini. Randy masuk ke kamar mandi, kemudian mencuci mukanya lalu mengelapnya dengan handuk kering. Randy berjalan ke arah cermin, menyisir rambutnya rapi, lalu menarik tangan Dini membawanya keluar kamar untuk bertemu dengan orang tua mereka. Mama, apa kabar? Randy langsung mencium tangan kedua orang tuanya sambil menanyakan kabar mereka. Alhamdulillah kami baik Ran. Gimana sama kamu? Apa kamu juga baik-baik aja? Tanya Bu Jemela. Alhamdulillah Randy juga baik, Mah. Jawab Randy. Lalu, Randy dan Dini duduk bersanding di sofa yang lain. Kalau boleh tahu, Mama sama Papa ada keperluan apa kemari? Tanya Randy sangat penasaran, karena tak biasanya orang tuanya datang berkunjung ke rumah Dini. Begini, sebenarnya Mama dan Papa mau membicarakan tentang rumah tangga kalian. Bu Jemela memulai. Memangnya kenapa dengan rumah tangga kami? Randy menjadi sedikit takut. Mungkinkah pernikahannya dan Dini terancam dipisahkan? Randy, kalian kan sudah menikah, mungkin kalian juga membutuhkan tempat untuk bisa lebih leluasa hidup bersama? Tanpa harus malu-malu, baik itu malu kepada kami, ataupun malu kepada orang tuanya Dini. Maka dari itu, kami berencana untuk memisahkan kalian dari orang tua, supaya kalian bisa mandiri dan saling menghargai jika kalian hidup hanya berdua saja. Jelas Bu Jemela. Maksudnya apa, Mah? Randy masih nggak ngerti deh. Randy masih belum paham maksud dari orang tuanya. Randy, maksudnya adalah, kami sudah menyiapkan rumah untuk kalian berdua, lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah kita dan rumahnya Dini, kalian bisa datang kapan saja ke rumah kami untuk berkunjung. Kami sudah menyiapkan rumah itu untuk kalian tempati berdua, agar kalian bisa lebih leluasa dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri. Dengan begitu, kalian bisa belajar mandiri, tanpa harus terus bergantung kepada orang tua. Pak Yohan menjelaskan kepada putranya agar dia mengerti maksud dari perkataan sang istri. Benar, Ran. Papa pikir kalian memang sebaiknya tinggal berdua. Kalian bisa lebih menghargai hubungan pernikahan kalian. Juga itu bisa mengajarkan kalian betapa pentingnya sebuah kekompakan antara pasangan. Pak Zain menimpali. Iya, kami bukannya nggak mau kalian tinggal bersama kami. Tetapi cepat atau lambat kalian akan tetap hidup bersama, berpisah dari kami pada akhirnya. Mungkin sekarang adalah waktunya untuk kalian belajar hidup berdua tanpa kami. Mamanya Dini menimpali juga. Sejenak Dini dan Randy saling diam, mereka kini dilema. Apakah benar mereka harus berpisah dari kedua orang tua dan tinggal hanya berdua? Mah, Pa, kayaknya Randy sama Dini harus berdiskusi dulu tentang ini, karena Randy nggak mau memutuskan sepihak, Randy nggak mau Dini terpaksa, yang pada akhirnya itu hanya akan menghancurkan hubungan kami. Randy meminta waktu kepada kedua orang tuanya untuk memikirkan baik-baik rencana mereka. Tentu saja boleh, Nak. Silahkan, kalian boleh berdiskusi supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Pak Yohan mengizinkan keduanya untuk berdiskusi dahulu. Ya sudah, berdiskusinya nanti saja. Bagaimana kalau sekarang kita makan dulu? Kalian pasti lapar sekali. Ajak mamanya Dini. Iya, sekarang lebih baik kita makan dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Bu Jemela dengan senang hati menanggapi ajakan besannya.
Mereka pun berjalan ke ruang makan, lalu duduk bersama dan makan bersama. Orang tua Randy membawa banyak lauk pauk yang sudah dimasaknya dari rumah, sengaja memasak banyak untuk dibawa ke rumah besannya. Setelah makan, orang tua Randy dan orang tua Dini kembali mengobrol di teras rumah. Mereka menjadi semakin akrab setelah anak mereka menikah, padahal sebelumnya hubungan mereka sempat buruk akibat kejadian malam itu. Randy dan Dini masuk ke kamar mereka, duduk di bibir ranjang, lalu mulai berdiskusi. Menurut lo gimana? Lo mau nggak kalau kita tinggal di tempat yang lain, yang hanya kita berdua? Tanya Randy. Randy tak mau membuat Dini tertekan. Aku sebenarnya nggak mau, Kak. Tapi mau bagaimana lagi? Sekarang kan aku udah punya suami. Aku harus nurut kemanapun suami pergi. Aku harus ikut. Itu yang sering papa bilang sama aku. Jawab Dini murung. Kalau lo nggak mau nggak usah maksain diri, Din. Gue juga nggak akan maksa kalau lo nggak bisa pisah dari orang tua lo. Ya udah, kita tinggal di sini aja. Gue tinggal bilang sama orang tua gue kalau kita belum siap berpisah dari orang tua. Randy tak memaksa Dini. Dia mengerti, Dini adalah anak yang manja dan sangat dekat dengan orang tuanya, jadi wajar saja jika dia tak mau berpisah dari kedua orang tuanya. Kak, aku mau ikut kakak aja. Kalau menurut kakak itu jalan yang terbaik, aku nurut aja. Kakak suami aku akan ikut kemanapun kakak pergi. Dini berkata sambil memegang tangan Randy, kedua matanya menatap mata Randy dalam. Lo yakin? Tanya Randy. Ya, aku yakin. Asal Kak Randy jangan galak. Kalau Kak Randy galak aku takut. Dini cemberut mengingat suaminya sangat galak. Iya, gue janji gak akan galak. Kalau lo nyebelin, gue pasti galak. Asal lo nya aja yang jangan mancing-mancing emosi gue. Randy tersenyum. Iya, kalau gitu udah diputusin ya Kak. Kita akan terima saran dari orang tua Kak Randy. Dini meyakinkan. Iya, kita mulai hidup baru di tempat yang baru. Jawab Randy berani. Mereka pun sepakat untuk menerima saran dari orang tua mereka untuk tinggal terpisah. Akhirnya, diputuskanlah bahwa Randy dan Dini akan pindah mulai besok ke rumah baru mereka. Mereka akan tinggal berdua dan belajar untuk hidup mandiri tanpa kedua orang tua mereka.